Puji nama Tuhan, selamat pagi, kita boleh bertemu kembali. Dan di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh menikmati kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, setelah Metusalah hidup 180 tahun, ia memperanak Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanak Lamek, dan ia memperanak anak laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang Metusalah, orang yang umurnya paling panjang di dalam Alkitab. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kebanyakan kita seringkali menginginkan umur panjang. Dan di doa-doa kita selalu ingin didoakan umur panjang supaya kita bisa menikmati. Dan banyak orang yang menginginkan umur panjang untuk melalui atau menikmati hidup. Ingin mencapai atau ingin mencari tempat-tempat yang belum tercapai. Dan itu yang diusahakan atau yang dilakukan oleh setiap orang. Ingin mencapai umur panjang dan ingin memuaskan keinginan hatinya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ketika kita merenungkan sejenak, mengapa mereka menginginkan bahwa mereka ingin mencapai umur yang panjang? Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang Metusalah adalah kita bisa melihat bahwa Metusalah hidup secara maksimal. Jadi kita bisa belajar dari apa yang kita baca di pagi hari ini tentang Metusalah adalah seorang tokoh, bahwa tokoh ini yang bisa kita renungkan sejenak di dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan bisa merenungkan apakah hidup kita sudah maksimal di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam pembacaan di sini, kita bisa mempelajari apa saja yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Metusalah. Kalau kita lihat bahwa Metusalah adalah satu-satunya orang yang luar biasa di mana memiliki umur yang panjang. Lalu kita bisa melihat bahwa Metusalah, bahwa ia namanya memang tertulis di dalam Kejadian pasal 25 sampai 27. Setelah itu namanya tidak lagi ditulis. Sebetulnya Metusalah adalah orang yang memiliki iman kepada Allah. Dia tidak pernah berhenti menjadi orang yang memiliki iman, karena dia mengikuti jejak orang tuanya yang bernama Henokh yang bergaul dengan Allah. Tetapi kalau kita renungkan lagi dan kita gali lagi di sini, kita bisa melihat bahwa Metusalah adalah orang yang mempunyai hubungan dengan Allah. Jadi memiliki usia yang panjang, memiliki iman, memiliki hubungan dengan Allah yang dilakukan oleh Metusalah kepada Allah. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang menjadikan Metusalah melakukannya, karena Metusalah memiliki kesempatan di dalam hidupnya. Metusalah melihat bahwa kesempatan untuk dekat Allah itu seharusnya lebih banyak, lebih panjang daripada orang tuanya atau lebih panjang daripada Henokh. Tetapi kalau kita lihat bahwa panjang umurnya yang dimiliki oleh Metusalah tidaklah sepenting yang harus kita banggakan. Karena apa? Banyak orang yang memiliki umur panjang tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada orang yang memiliki umur panjang tapi dia tidak bisa menikmati hidupnya. Nah, di sini kita boleh belajar dari satu pengalaman dari Metusalah,
kita bisa melihat bahwa panjangnya umur tidaklah menjadi penting bagi kita. Yang perlu kita renungkan sejenak di dalam kehidupan kita adalah kita mau berpikir bahwa hidup kita adalah hidup yang singkat. Karena itu mau kita pergunakan hidup kita secara maksimal. Sehingga apa yang kita miliki, kita mau lakukan untuk Tuhan. Kita mau berikan kepada Tuhan, di mana ketika kita ada kesempatan melayani Tuhan, baiklah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu kepercayaan buat kita untuk bisa melayani Kristus di dalam hidup kita. Jangan kita mengabaikan di dalam kehidupan kita waktu yang Tuhan berikan hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Karena itu kita boleh belajar di sini bahwa banyak orang berbahagia ketika dia memberikan waktunya, memberikan hidupnya untuk dedikasi kepada Kristus adalah hal yang sangat luar biasa. Meskipun umur yang tidak panjang, meskipun waktu yang tidak panjang, tetapi dipergunakan sepenuhnya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena itu kita mau belajar di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang menggunakan hidup secara maksimal. Di mana hidup secara maksimal kita bisa melihat bahwa kita mau hidup kita untuk Tuhan, bukan untuk keegoisan kita, bukan hanya untuk diri kita. Apa yang menjadi keinginan kita harus kita capai, apa yang menjadi cita-cita kita harus kita ambil, tetapi kita mau ingat apa yang menjadi tujuan kita, ya bisa kita cari, namun hidup untuk dekat dengan Tuhan janganlah diabaikan. Karena banyak orang yang hidup mencari harta, mencari kekayaan, mereka sukses dan berhasil, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menikmati apa yang diperoleh. Di pagi hari ini, kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kehidupan Metusalah, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang memaksimalkan hidup, tidak menjadi pribadi yang egois, tidak menghabiskan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita mau menjadikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan membuang-buang waktu kita dengan sia-sia. Bersyukurlah pada Tuhan kalau pada hari-hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Kita boleh bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kehidupan kita, untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hidup yang berharga, di mana Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan ketetapan hati, Allah memberikan pertolongannya, di mana kita bisa lakukan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kesempatan kita untuk melayani Tuhan, kesempatan kita untuk menaati Tuhan, bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita secara maksimal. Jangan ikut-ikutan, jangan ragu-ragu, tetapi kita mau hidup secara maksimal. Karena sebuah umur panjang tanpa hadirat Tuhan adalah kehampaan. Banyak orang yang menceritakan tentang kehidupannya ketika dia sudah tidak memiliki teman, seangkatannya sudah dipanggil Tuhan, ternyata dia sendiri. Ternyata dia mengalami bahwa hidup merasa dirinya adalah orang yang hampa, tidak ada teman. Nah, karena itu kita boleh belajar di pagi hari ini untuk memaksimalkan hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita untuk hidup, menggunakan hidup kita secara maksimal untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita mau pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus memaksimalkan hidup kami untuk kemuliaan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan pada hari ini, Tuhan memberkati dan jadikan berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.